Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi penting bagi orang tua siswa dan para pelajar yang menjadi perhatian dalam rangka menghadapi tahun ajaran baru. Sebelum masuk, tentu ada banyak hal yang perlu dipersiapkan bagi orang tua dan pelajar. Nah, di sini saya akan menginformasikan informasi penting terkait peraturan sekolah dan juga beasiswa bagi anak-anak sekolah yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang keberlanjutan pendidikan di sekolah hingga perguruan tinggi. Nah, teman-teman, kita masuk pada informasi yang pertama mengenai peraturan sekolah dan informasi kedua mengenai beasiswa dari pemerintah. Namun akan kita bahas di video yang berbeda yang sudah saya unggah kemarin, teman-teman. Itu bisa diklik link videonya. Oke, teman-teman, bisa diklik link videonya di atas. Informasi yang pertama mengenai aturan sekolah terkait jadwal masuk hari pertama sekolah dan baju seragam yang digunakan di sekolah secara umum. Jadwal masuk sekolah tahun ajaran baru 2024-2025 secara umum akan dimulai pada pekan pertama dan kedua Juli. Itu artinya orang tua hanya tinggal punya waktu sekitar 2 pekan untuk persiapan menyambut tahun ajaran baru. Oleh karena jadwal masuk sekolah itu berbeda-beda di setiap daerah tergantung kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing. Jenjang pendidikan anak usia dini dan non-formal PAUD nih, sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP berada di bawah naungan pemerintah kabupaten kota atau Pemkab. Di sisi lain, pendidikan menengah seperti sekolah menengah atas SMA dan sekolah menengah kejuruan SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Perlu diketahui bahwa setiap provinsi memiliki jadwal masuk sekolah yang berbeda-beda sesuai dengan kalender akademik masing-masing wilayah. Nah, oleh sebab itu, para orang tua dan pelajar wajib mengetahui dari pihak sekolah masing-masing hari dan tanggal masuk sekolah bagi siswa baru dan juga siswa yang naik kelas. Kemudian untuk baju seragam, aturan seragam sekolah terbaru tertuang melalui Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022. Pada aturan ini tertulis larangan bagi sekolah untuk mengatur kewajiban dan atau memberi pembebanan kepada orang tua wali untuk membeli pakaian seragam sekolah baru setiap kenaikan kelas dan atau penerimaan siswa baru. Seragam sekolah terdiri dari 2 jenis yaitu pakaian seragam nasional dan seragam pramuka. Selain kedua jenis seragam sekolah yang diatur Kemendikbud tersebut, sekolah dapat mengatur pakaian seragam khas sekolah. Baru-baru ini sempat viral mengenai perubahan seragam sekolah yang berlaku setelah Lebaran Idul Fitri 2024. Nah, menanggapi pemberitaan yang beredar, Kemdikbudristek Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya mengklarifikasi bahwa hal tersebut tidaklah benar. Tidak ada perubahan aturan mengenai seragam sekolah. Adapun aturan mengenai seragam di sekolah diatur dalam Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 sehingga tidak ada aturan yang mengharuskan siswa membeli seragam baru pada 2024-2025. Tujuan pengaturan seragam sekolah terbaru ini untuk menanamkan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme, meningkatkan citra satuan pendidikan, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik. Berikut aturan pemakaian seragam sekolah berdasarkan jenjang. Jenis seragam sekolah. Yang pertama, pakaian seragam nasional digunakan paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis serta pada hari pelaksanaan upacara bendera. Peserta didik SD, SDLB menggunakan atasan kemeja warna putih dan bawahan rok atau celana berwarna merah hati. Peserta didik SMP, SMPLB menggunakan atasan kemeja berwarna putih dan bawahan rok atau celana berwarna biru tua. Peserta didik jenjang SMA, SMA LB, SMK, SMKLB menggunakan atasan kemeja putih dan rok atau celana berwarna abu-abu. Yang kedua, pakaian seragam pramuka digunakan pada hari yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Model dan warna pakaian seragam pramuka mengacu pada model dan warna pakaian seragam yang ditetapkan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Yang ketiga, pakaian khas sekolah digunakan pada hari yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Model dan warga seragam
Model dan warna seragam khas sekolah ditetapkan sekolah dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya. Yang keempat, pakaian seragam adat digunakan pada hari atau acara adat tertentu sesuai dengan kewenangan sekolah. Sedangkan model dan warna pakaian adat ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan hak setiap siswa atau peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya. Pada ayat 1 pasal 11, penggunaan pakaian seragam nasional pada hari pelaksanaan upacara bendera harus dilengkapi dengan atribut, yaitu topi pet dan dasi. Sesuai warna pakaian seragam nasional masing-masing jenjang sekolah. Logo Tutwuri Handayani terdapat di bagian depan topi. Penerapan dan sanksi. Nah, penerapan aturan seragam sekolah dan pakaian adat dapat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian penerapan dan sanksi. Nah, penerapan aturan seragam sekolah dan pakaian adat dapat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan kepala sekolah dapat mengikuti pedoman ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan menteri yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat mengakibatkan sanksi seperti peringatan lisan, peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan atau hak-hak jabatan serta sanksi administratif lain sesuai peraturan perundang-undangan. Itulah tata aturan penerapan seragam sekolah berdasarkan Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022. Diharapkan penerapan seragam sekolah tersebut dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih teratur dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Nah, teman-teman, aturan memakai seragam sekolah. Seragam nasional itu dikenakan paling sedikit setiap Senin dan Kamis pada hari pelaksanaan upacara bendera. Seragam pramuka dan seragam khas sekolah dikenakan pada hari yang sudah ditetapkan sekolah masing-masing. Pakaian adat dikenakan pada hari atau acara adat tertentu. Demikianlah aturan seragam sekolah terbaru. Semoga bisa dipahami dengan seksama ya teman-teman. Semoga informasi bermanfaat. Demikianlah aturan seragam sekolah yang terbaru. Pahami dengan seksama ya teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.